Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guru Mardiana. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama Universitas Hamzanwadi. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya pada praktek pembelajaran siklus kedua. Perkenalkan, ini dosen pembimbing saya. Ini guru pamong saya. Dan ini admin terkece kelas saya. Selamat menyaksikan ya. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
Pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai dua jenis sumber daya alam. Siapa yang masih ingat? Dua jenis sumber daya alam. Oh iya, sumber daya alam apa? Iya. Iya, keren. Tepuk keren buat Rada. Tepuk keren. Dua jempol untuk Rada. Keren. Iya, Rada ternyata masih ingat ada dua jenis sumber daya alam yang ada di Indonesia. Pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Bisa kalian buka di buku kalian halaman 75. Indonesia terkenal dengan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam di Indonesia itu berlimpah. Itu yang membuat dahulu negara-negara penjajah seperti Belanda, Jepang ingin menguasai Indonesia karena kayanya Indonesia akan sumber daya alam. Sumber daya alam Indonesia itu tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Siapa yang bisa berikan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Apa saja contohnya? Yang tidak dapat diperbaharui? Minyak bumi, batu bara, emas, besi, aluminium, perak, apalagi ada aspal, ya, ada berlian, ada diamond, itu ada di Indonesia. Sedangkan yang tidak ada yang dapat diperbaharui apa saja? Air, tumbuhan, hewan, sumber daya alam. Apalagi tanah, ya, itu dapat diperbaharui. Mengapa minyak bumi tidak dapat diperbaharui? Karena jumlahnya yang sangat terbatas. Kenapa dia jumlahnya itu terbatas? Karena minyak bumi itu berasal dari apa? Berasal dari fosil-fosil hewan pada zaman dahulu beratus-ratus tahun yang lalu, sehingga karena terbatas. Itu sebabnya kita sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk melestarikan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah pertama, pada muatan PKN kalian akan guru tampilkan sebuah video, kemudian kalian akan mempelajari video tersebut sehingga kalian bisa menganalisis bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara terhadap sumber daya alam. Kemudian yang kedua, berdasarkan video tadi, kalian akan membuat, ingat tidak, kemarin sudah wawancara. Sekarang kita akan melakukan wawancara lagi. Pada muatan bahasa Indonesia, kalian akan melakukan wawancara, kalian akan menentukan daftar pertanyaan dan melakukan wawancara pada narasumber yang ada di sekolah kita, ya Nana ya. Oke, selanjutnya guru akan tampilkan video. Nah, di sini oleh manusia. Coba dibayangkan, kalian bisa bayangkan. Misalnya bensin habis, pertalite habis, solar habis, pertamax habis, gas habis. Kira-kira kalian bisa bayangkan apa yang terjadi? Ada yang bisa memberikan sedikit penjelasan apa kira-kira yang terjadi apabila minyak bumi habis? Bagaimana dengan kehidupan kita? Manusia akan kenapa? Akan sakit? Akan kesusahan, ya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa menyimak video berikut. Dicatat hal-hal penting, informasi penting yang terdapat dalam video tadi. Video ini di buku catatan kalian ya. Halo, pencari fakta. Minyak bumi adalah komponen yang sangat penting dalam kehidupan kita. Untuk pasar, kita menggunakan gas LPG yang merupakan hasil olahan minyak bumi. Mau naik kendaraan, pastinya harus isi bensin dulu dong. Kamu pastinya udah tahu kalau bensin juga hasil olahan minyak bumi. Padahal, minyak bumi ini merupakan salah satu sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui.
Lantas apa jadinya ya jika minyak bumi terkuras habis? Tapi sebelum lanjut jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe-nya ya. Kamu juga bisa klik tombol lonceng agar tak ketinggalan info menarik dan fakta populer. Catat ya. Informasi penting yang kalian Proses terbentuknya minyak bumi. Sebelum jauh lebih lanjut, yuk ketahui dulu asal-muasal terbentuknya minyak bumi ini. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan sisa-sisa organisme yang sudah tertimbun dalam dasar lautan dengan umur jutaan tahun lamanya. Pelapukan sisa-sisa organisme yang dimaksud yaitu seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad benih. Selanjutnya, umur tersebut berubah menjadi batuan sedimen. Dan sisa-sisa organisme tadi mengalami perubahan menjadi minyak dan gas di bawah tekanan dan suhu tinggi. Karena berasal dari sisa-sisa organisme, minyak bumi dan gas alam seringkali juga disebut sebagai bahan bakar fosil. Waktu pembentukan. Karena membutuhkan proses pembentukan yang sangat lama, minyak bumi ini dikategorikan sebagai sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui. Menurut para ahli peminyakan dan geologi, dilansir dari rumushitung.com, proses pembentukan minyak bumi sangatlah lama, mencapai jutaan tahun. Bahkan batuan tertua yang mengandung minyak bumi ditemukan berumur 600 juta tahun, sedangkan batuan termuda berumur 1 juta tahun. Menurut statistika sendiri, rata-rata batuan yang mengandung minyak bumi berumur antara 10 sampai dengan 270 juta tahun. Teori waktu maksimum produksi. Salah satu teori yang sering digunakan untuk melihat hubungan antara sumber daya minyak bumi yang tersedia terhadap waktu maksimum produksi adalah kurva Haber. Teori menyatakan jika minyak bumi tidak akan benar-benar habis, tetapi lebih kepada pendekatan terhadap produksi maksimum, di mana minyak bumi masih terdapat di bawah permukaan bumi. Sebelum memasuki revolusi industri, manusia masih beraktivitas dengan sangat sederhana. Manusia hanya berjalan menggunakan sepeda dan menunggangi kuda yang notabene nggak membutuhkan bahan bakar. Namun semua berubah setelah masuk masa revolusi industri. Manusia bisa mengenal penggunaan energi seperti minyak bumi, batu bara, dan juga gas. Lalu mulailah minyak bumi diekstraksi. Seiring berjalannya waktu, setiap tahunnya permintaan minyak bumi semakin meningkat, yang sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi transportasi. Lalu pada tahun 1980-an, produksi minyak mencapai puncak tertinggi pertama, yaitu sekitar 65 juta barel per hari. Bisa kamu lihat kurva Haber yang menggambarkan bahwa puncak produksi minyak tertinggi kedua yaitu sekitar tahun 2010, yaitu sekitar 81 juta barel per hari. Lalu diperkirakan kemungkinan besar produksi minyak akan semakin menurun dari waktu ke waktu. Sebagai akibatnya, tentu manusia akan mencari sumber energi lain untuk menyokong keberlangsungan hidup manusia. Kamu akan bisa menjadi channel input malam mingguan. Hehehe. Bukan hanya itu saja, pesawat akan berhenti terbang karena kehabisan bahan bakar. Kereta api tak akan bisa mengangkut penumpang dari kota ke kota karena sudah tak mampu menggerakkan gerbongnya. Bis yang merupakan alternatif kendaraan umum bagi rakyat menengah ke bawah akan terhenti. Driver Grab atau Gojek yang setia menemanimu juga akan membuat antrian yang sangat panjang di SPBU karena kehabisan bensin. Nah, jika bensin yang di SPBU sudah habis karena minyak bumi sudah habis, apa yang harus kamu lakukan? Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, manusia harus mencari sumber energi alternatif. Beberapa negara lain seperti Amerika Serikat, Jerman, Denmark, Spanyol, dan lain-lain pun telah mengembangkan alat untuk bisa menyerap energi dari alam yang akan diubah menjadi listrik maupun sebagai bahan bakar kendaraan. Seperti beberapa di antaranya menggunakan sinar matahari, air, angin, dan panas bumi. Bahkan ada pula loh yang menggunakan karbon dioksida untuk menghasilkan bahan bakar yang sama dengan bensin. Kalau menurut kamu, energi alternatif mana nih yang paling cocok di negara kita Indonesia? Komen di bawah ya. Tadi melalui video pembelajaran tadi, kira-kira apa yang terjadi ya apabila minyak bumi
LKPD berdasarkan kelompok yang sesuai dengan nomornya pada topi mahkota tadi ya. Untuk kelompok 1 berikan LKPD-nya. Untuk kelompok 2, kalian jawab LKPD ini berdasarkan video yang sudah kalian tonton tadi. Sekarang kalian kerjakan dengan kelompoknya. Ini bisa menghadap ke belakang. Bisa menghadap ke belakang. Silakan kerjakan LKPD-nya bersama kelompoknya. Nadia bisa di sini Nadia. Perwakilan dari setiap kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, kalian lihat ya, tujuan dari pengerjaan LKPD ini adalah pertama, kalian bekerja bersama kelompok dalam mengerjakan lembar kerja. Kemudian kalian akan mengerjakan LKPD itu berdasarkan materi yang sudah disampaikan tadi dan video pembelajaran yang kalian tonton. Kemudian tentukan jawaban dengan pertanyaan yang sudah diberikan. Kalian bisa mencari di buku, bisa juga dengan catatan melalui video pembelajaran tadi. Nah, di sini kalian bisa lihat sumber daya alam, gambar sumber daya alam. Kalian bisa lihat sampai mengerjakan LKPD. Untuk pertanyaan nomor 3, kalian lihat dulu video pembelajaran yang akan guru tayangkan ya. Untuk pertanyaan di nomor 3, kalian lihat dulu video pembelajaran yang akan guru tayangkan. Assalamualaikum. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu. Kali ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Sumber daya alam perlu dimanfaatkan dengan bijak agar masyarakat dapat sejahtera dan menikmatinya secara terus-menerus. Untuk itu, kita perlu melaksanakan hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam dengan sebaik mungkin. Yang pertama akan kita bahas mengenai hak terhadap sumber daya alam. Hak kita terhadap sumber daya alam yaitu 1. Menikmati lingkungan sekitar. Maksudnya di sini kita berhak menikmati udara segar, lingkungan yang indah dan asri. Ya, menggunakan energi alternatif seperti minyak bumi yang telah diproses menjadi bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor. Tentunya kendaraan bermotor ini digunakan oleh manusia untuk beraktivitas. Yang ketiga, memperoleh air bersih dan sehat. Air bersih dan sehat ini dimanfaatkan untuk minum, mandi, mencuci, mengairi sawah, dan pembangkit tenaga listrik. Keempat, memperoleh apa yang dibutuhkan. Maksudnya, kita berhak untuk memperoleh apa yang kita butuhkan seperti tumbuhan dan hewan sebagai penyedia pemenuhan kebutuhan nabati dan hewani. Kelima, kita berhak merasakan hasil dari sumber daya alam, seperti hasil pertanian yang digunakan untuk bahan makanan. Keenam, kita berhak menikmati keindahan sumber daya alam. Ketujuh, kita berhak memanfaatkan kayu. Melaksanakan reboisasi.
Kita wajib melaksanakan reboisasi terutama bagi hutan yang gundul. Kenapa? Karena dapat dimanfaatkan oleh manusia tumbuhan di hutan, tumbuhan-tumbuhan yang ada di hutan berlebih-lebihan. Keempat, menghemat bahan bakar dan listrik. Kelima, menggunakan jenis kendaraan atau teknologi yang ramah lingkungan agar tidak terjadi atau tidak banyak polusi yang diakibatkan oleh kendaraan-kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Keenam, membudidayakan dan melakukan pembibitan tanaman dan kita bisa menikmati air dan tebang pilih. Jadi kita harus menghasil kayu tidak habis ditebak. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video. Ya, untuk soal nomor 3, kewajiban terhadap sumber daya alam, tadi sudah ditampilkan hak dan kewajiban kita. Sekarang kalian diskusikan dengan teman, kemudian kalian tulis di LKPD tadi. Selain itu, kalian juga akan membuat kesimpulan ya berdasarkan 2 video yang sudah ditayangkan tadi. Ya, waktunya 5 menit lagi. Nomor 1, kelompok 2, kelompok 3, good. Semuanya sudah jadi. Oke, siap presentasi ya. Siap presentasi kelompok mana yang duluan ya. Sekarang siapa
Kalian akan belajar menyusun daftar pertanyaan untuk melakukan wawancara. Setelah itu kalian akan menyusun laporan wawancara. Oke, tahapan wawancara. Dalam melakukan wawancara, ada juga tahapannya. Tahapan pertama adalah 1. Menentukan topik atau tema untuk wawancara. Setelah itu yang kedua, baru menentukan narasumber. Ketiga, membuat daftar pertanyaan. Terakhir, membuat laporan wawancara. Oke, sekarang Guru akan bagikan LKPD 2 yang akan kalian kerjakan. Jangan Guru bagikan gambar dulu. Ini ada gambar, kalian perhatikan, kalian simak dengan kelompok kalian, kalian teliti dan kalian analisis. Kira-kira dari gambar tadi, apa sih yang terjadi dengan gambar yang kalian lihat itu? Siapa yang bisa menganalisis kira-kira ada apa dengan gambar itu? Ada gambar apa ya ini? Gambar eksploitasi sumber daya alam. Lihat, yang pertama ada gambar penggunaan minyak bumi secara berlebihan. Yang kedua, penebangan hutan sehingga hutan kita menjadi gundul. Bukan hutan aja yang gundul ya, hutan juga bisa gundul. Yang ketiga, ini tambang emas. Nah, beginilah rupanya tambang emas yang ada di NTB. Kita juga punya tambang emas. Di mana dia tambang emas kita di NTB? Di Sumbawa Barat yang dikelola oleh PT Newmont. Tapi sekarang tambang emas itu sudah tidak beroperasi karena emasnya sudah habis. Beginilah rupanya tambang emas yang sudah diambil di kuras kemarin. Sisa lubang besar seperti ini. Ini bisa merusak sumber daya alam atau tidak? Merusak keadaan ekosistem sumber daya alam kita. Ya. Sekarang berdasarkan gambar ini, kira-kira kalau kita mau wawancara, bisa nggak gambar ini kita gunakan untuk wawancara? Bisa? Bisa ya? Bisa. Apa pendapat Bapak mengenai gambar ini? Bisa. Sekarang Bu Guru minta satu orang menjadi narasumber untuk melakukan wawancara bersama Bu Guru. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa bantu Bu Guru? Gak ada? Ayo ya. Perhatikan ya situasi cara melakukan wawancara. Nanti kalian berkelompok akan pergi keluar kelas mencari narasumber untuk wawancara. Yang lain tolong didengarkan ya, disimak temannya. Ya, simak temannya ya. Karena sumber daya alam terdapat banyak kebutuhan pokok bagi manusia dan di dalamnya banyak terkandung kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk mensejahterakan manusia. Bagaimana jadinya jika sumber daya alam habis terkuras oleh manusia? 1. Seluruh kendaraan tidak bisa jalan. 2. Pesawat tidak bisa terbang. 3. Manusia akan kelaparan. 4. Manusia tidak akan bisa hidup dalam waktu yang lama. Bagaimana kewajiban kita terhadap sumber daya alam? 1. Menghemat penggunaannya. 2. Menjaga dan melestarikan alam. 3. Melakukan
Karena di dalam sumber daya alam terdapat banyak kebutuhan bagi manusia. Ya, hidup. Bagaimana jadinya jika sumber daya alam habis terkuras oleh manusia? Manusia akan kelaparan, betul? Betul. Manusia tidak akan bisa hidup dalam waktu yang lama, betul? Betul. Bagaimana kewajiban kita terhadap sumber daya alam? Menghemat penggunaannya, menjaga dan melestarikan alam, melakukan reboisasi, menggunakan energi alternatif, betul? Betul. Keren kelompok 3 ya. Nah, silakan kelompok 3 ditaruh di papan pelajaran ya. Dari LKPD 1 lagi, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Apa hak kita terhadap sumber daya alam? Ya, nah? Apa hak kita terhadap sumber daya alam? Hak kita tadi terhadap sumber daya alam apa? Memperoleh air bersih dan sehat. Memperoleh air bersih dan sehat. Apa lagi? Menghirup udara segar. Menghirup udara yang segar melalui banyaknya pohon-pohon hijau yang ditanam oleh pemerintah ya. Apalagi hak kita? Mengkonsumsi hasil pertanian. Mengkonsumsi hasil pertanian. Jadi kita tidak kelaparan karena banyak hasil pertanian seperti apa? Padi. Apalagi? Jagung. Tomat. Iya. Sayur-sayuran. Jadi kita tidak akan kelaparan. Kalau kewajiban kita terhadap sumber daya alam apa? Melakukan reboisasi. Melakukan reboisasi. Apa sih reboisasi itu? Penanaman hutan kembali. Penanaman hutan kembali. Keren ya kelas 10 ini ya. Terus apa lagi yang kedua? Menggunakan energi alternatif. Menggunakan energi alternatif. Ketika sumber daya alam yang satu sudah habis, maka kita bisa melakukan menggunakan energi alternatif sebagai pengganti sumber daya alam tadi yang sudah habis. Apalagi? Menjaga dan melestarikan alam. Menjaga dan melestarikan alam. Kita harus menjaga dan melestarikan alam. Bagaimana caranya kita menjaga dan melestarikan alam? Bagaimana cara kita menjaga dan melestarikan alam? Membuang sampah di tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh buang sampah di sembarangan. Di mana? Di sungai. Boleh buang sampah di sungai? Boleh. Kemudian yang kedua apa lagi? Tidak menebang pohon sembarangan. Tidak menebang pohon sembarangan. Kita harus melakukan tebang pilih. Apa namanya tebang pilih? Memilih pohon yang sudah umurnya tua baru boleh ditebang. Ini tidak boleh ya sembarangan menebang pohon ya. Kecuali pohon itu mengganggu kehidupan orang lain, misalnya sangat berbahaya, baru boleh kita tebang. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, bahasa Indonesia, kita ice breaking dulu ya. Bangun semua. Ya, ikuti Bu Guru. Nadia, ikuti Bu Guru. Nadia sebelah sini Nadia. Ya. Lihat ya. Pohon durian buahku besar. Ini batangku, ini rantingku. Jika rantingku potong, jatuhlah aku. Krek, krek, krek. Krek, krek, krek. Duduk. Krek, krek, krek. Duduk di sini. Nah, ini sudah di sampingnya. Aku pohon anggur, buahku kecil. Ini batangku, ini rantingku. Jika aku disiram, tumbuhlah aku. Krek, bangun. Krek, krek, krek. Krek, krek, krek. Krek, krek, krek. Nah, ayo ulang lagi sekali ya. Ingat, ketika pohon durian dia ditebang, maka dia akan jatuh. Jatuhnya duduk. Jika ketika pohon anggur dia disiram, dia akan tumbuh. Ulang lagi sekali. Aku pohon durian, buahku besar.
Perkenalkan Bu, nama saya Wati. Saya ingin mewawancarai Ibu. Apakah Ibu berkenan? Apa ya? Saya ingin menanyakan sumber daya alam yang Ibu pakai setiap hari. Oh, saya memakai bisu untuk bekerja, makanan, supaya memasak dan hari dan memanfaatkan air ini berlebih. Lalu, bagaimana kewajiban kita terhadap sumber daya alam tadi, Bu? Kewajibannya adalah dengan cara menggunakan seperlunya saja, jangan menggunakannya kalau pergi jauh dari dengan cara tidak menggunakan motor. Kalau ingin dikerjakan dengan terus untuk menggunakan energi Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya permisi pamit dulu ya, Bu. Selamat siang. silakan selamat siang. Ya, itu tadi simulasi wawancara yang akan kalian lakukan nanti. Kalian tadi bagaimana ya Bu Guru ketika mewawancara? Bagaimana cara Bu Guru mewawancara? Apa yang Bu Guru ucapkan pertama kali? Mengucapkan salam. Kemudian cara Bu Guru bertanya, apakah Bu Guru kasar atau bagaimana? Dengan sopan, pintar. Kemudian yang ketiga, ada daftar pertanyaan tidak yang Bu Guru pakai? Ada. Ya, pertama mengucapkan salam, kedua bertanya dengan sopan, ketiga menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disusun. Sekarang Bu Guru akan bagikan LKPD 2. Pada LKPD 2, kalian akan melakukan wawancara dengan narasumber orang-orang yang ada di sekitar sekolah. Boleh Bapak Guru, boleh Ibu Guru, boleh penjaga sekolah, ya. Siapa saja boleh kalian jadikan narasumber. Oke, kelompok 1. Silakan disusun dulu daftar pertanyaannya. Ayo kelompok 3 semangat. Bapak semangat. Mana ulang Bapak semangat. Iya, kok semangat sudah dibilang ya. Siapa itu kan narasumber yang akan kamu tanyakan ini pertanyaannya. Itu yang akan kalian tanyakan kepada 5 orang narasumber. Ya, kalian tulis namanya narasumbernya, misalnya Ibu Guru Dwi. Pas ditanya apa sebab ketika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam, kemudian Ibu Dwi jawab manusia akan kelaparan. Ini jawabannya. Ya, bisa. Sekarang bisa keluar kelas untuk mencari narasumber. Waktunya hanya 10 menit dari sekarang. Keluar. Kami Bu, boleh minta waktunya sebentar? Iya boleh. Perkenalkan, saya Yana. Saya ingin mewawancarai Ibu. Apakah Ibu berkenan? Ya berkenan. Saya ingin menanyakan sumber daya alam. Apa yang Ibu pakai setiap hari? Ya, kalau setiap hari menggunakan bensin, air. Nah, Lalu bagaimana kewajiban kita terhadap sumber daya alam Bu? kita harus menggunakannya secara hemat, tidak menggunakannya secara berlebihan. Harus ramah lingkungan. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya permisi pamit dulu Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, Ter. Lalu bagaimana kewajiban kita terhadap sumber daya alam, Bu? Kewajiban kita itu harus menggunakan dengan seperlunya ya, sesuai kebutuhan. Jangan menggunakan secara berlebihan ya, jangan boros. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya permisi pamit dulu Bu. Selamat siang. Selamat siang. Pak.
menggunakan sumber daya alam menjaga yang bagaimana kewajiban kita terhadap sumber daya alam. Baik Kak, Oke, yang dibaca hasil wawancaranya saja ya. Silakan baca hasil wawancaranya, siapa saja yang diwawancara. sumber diusulkan jawaban setiap hari bisa menggunakan sumber daya alam bensin dan air. Sumber kami jawaban kita harus melestarikan sumber daya alam. Oke, kelompok 1 mewawancarai 2 narasumber. Pertama Ibu Guru Suhan dan kedua Pak Guru Mahri. Ibu Guru Suhan menjawab, setiap hari beliau menggunakan sumber daya alam bensin dan air setiap kehidupannya sehari-hari. Kelompok 2, kelompok 3 coba tolong dengarkan, disimak baik-baik. Dan Pak Guru Mahri menjawab, kita harus melestarikan sumber daya alam agar tidak cepat habis. Betul tidak jawaban Pak Guru dan Bu Guru tadi? Betul? Ya, tepuk keren buat kelompok 1, tepuk keren. Benar tidak ada semangatnya, tepuk keren. Silakan di kelompok 3 duluan, silakan. Siapa yang maju kelompok 3? Yang dibaca hasil wawancaranya saja ya. Bapak, bahan apa? Nah, ini hasil dari kelompok 3. Ternyata kelompok 3 tidak bertanya dengan tuntas ya. Penjaga sekolah, pertanyaan yang diajukan, apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam? Jawabannya sumber daya alam akan habis, betul? Ibu Guru Dwi, saya menggunakan bahan. Bahan apa? Ternyata kelompok 3 belum menjawab dengan tuntas. Nanti dituntaskan ya jawabannya kelompok 3 ya. Tepuk keren buat kelompok 3. Dua jempol. Kelompok 3. Keren. Jadi selesai diselesaikan kelompok 3. Kelompok 2 silakan. Silakan akan maju.
hasil pertanian. Kemudian kalau kewajiban kita melakukan reboisasi. Apa lagi Wina? Kewajiban kita adalah sumber daya alam. Menjaga kelestariannya. Tidak menebang pohon sembarangan. Ya. Tadi kalian juga sudah melakukan wawancara. Apa tadi tahapan wawancara? Pertama, menentukan topik wawancara. Kedua, menentukan narasumber. Ketiga, Vicky, ketiga apa? Menyusun daftar pertanyaan. Keempat, membuat laporan wawancara. Apa yang kalian rasakan hari ini? Senang. Kenapa kalian senang? Bisa menjadi wartawan. Kalian bisa bertanya kepada siapa saja dengan cara yang sopan. Ya, sebelum kita pulang kita bernyanyi dulu ya. Kita akan menyanyikan lagu bersama-sama. Ayo semuanya berdiri, kita tepuk. Kembang mawar tadi lemon artinya susah. Kembang mawar itu memberikan keharuman yang membuat hati kita yang susah menjadi bahagia jika kita memandangnya ya. Oke, sebelum kita pulang, siapa yang mau bantu guru untuk berdoa? Bisa silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Lisa, silakan duduk kembali. Ya. Terima kasih anak-anakku. Hari ini kalian sudah belajar dengan riang gembira, dengan penuh semangat. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat untuk kehidupan kita selanjutnya. Ingat selalu harus menjaga kewajiban kita terhadap sumber daya alam. Dan ingat selalu 4M. Nah, yang maskernya dibuka, setelah ditutup. Apa itu 4M? Memakai masker. Mencuci tangan. Menjaga jarak. Menghindari kerumunan. Dan kita terhindar dari virus berbahaya yang bernama COVID. Salam kepada orang tua kalian, hati-hati di jalan, jangan lupa makan dan sholat 5 waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanuh. Selamat siang. Siang. Sampai jumpa. Ya. Sudah. Sampai jumpa Nadia. Sampai ketemu besok. Sampai ketemu besok Wina. Sampai ketemu besok. Mana tas kita? Sampai ketemu besok Adel. Terima kasih Diana. Sampai ketemu besok. Ya nak pengen. Sampai ketemu besok. Sampai ketemu besok Isa.